Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ramawati Abdul Rahman dengan NPM 020424111102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Hairun Ternate. Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Di video ini, kita akan mempelajari dasar-dasar neraca. Salah satu laporan keuangan penting. Jangan khawatir kalau Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya, karena saya akan menjelaskannya dengan mudah dan sederhana. Neraca memberikan gambaran singkat tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Bayangkan seperti foto keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya, bayangkan sebuah toko kecil, asetnya mungkin termasuk kas di laci, barang dagang, dan rak. Liabilitasnya mungkin termasuk pinjaman dari bank untuk membeli barang dagangan. Ekuitasnya adalah modal pemilik toko. Jika toko memiliki aset sebesar 100 juta dan liabilitas 60 juta, maka ekuitasnya adalah 40 juta. Dikarenakan 100 juta dikurangi 60 juta sama dengan 40 juta. Kegunaan neraca. Mengapa sih neraca itu penting? Neraca membantu kita menganalisis kekuatan keuangan perusahaan. Kita bisa melihat seberapa banyak aset yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan hutangnya. Rasio-rasio keuangan yang didapat dari neraca dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar hutangnya dan seberapa efisien perusahaan mengelola asetnya. Informasi ini sangat berguna bagi investor, kreditur, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Langsung saja kita akan membahas mengenai neraca. Definisi neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu. Neraca memiliki beberapa tujuan utama yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan detailnya. Yang pertama, memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan. Neraca seperti foto keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Ia menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan atau aset, apa yang dihutangi perusahaan, liabilitas, dan berapa nilai kepemilikan pemilik ekuitas pada saat itu. Dengan melihat neraca, kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang struktur keuangan perusahaan dan bagaimana asetnya dibiayai. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk investor menggunakan neraca untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Mereka ingin melihat apakah perusahaan memiliki aset yang kuat, sedikit hutang, dan ekuitas yang sehat. Untuk kreditur menggunakan neraca untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Mereka ingin memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman yang diberikan. Manajemen perusahaan. Untuk manajemen menggunakan neraca untuk membuat keputusan operasional seperti strategi investasi, penganggaran, dan pengelolaan aset. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi kinerja. Neraca membantu kita melihat bagaimana sih kondisi keuangan perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan neraca dari periode yang berbeda, kita bisa melihat tren pertumbuhan, stagnasi, atau penurunan aset.
liabilitas, dan ekuitas. Informasi ini dapat membantu manajemen dalam mengevaluasi strategi keuangan dan operasional perusahaan. Kesimpulannya, tujuan utama neraca adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang kondisi keuangan perusahaan. Informasi ini sangat penting bagi berbagai pihak, termasuk investor, kreditur, manajemen, dan pihak terkait lainnya. Neraca merupakan alat yang penting untuk pengambilan keputusan, penilaian kinerja, dan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Persamaan dasar yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aset. Definisi aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Jenis-jenis aset yaitu aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomis. Aset dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis. Berikut adalah beberapa jenis aset yang umum. Yang pertama, aset lancar atau current assets, meliputi kas. Kas adalah uang tunai yang tersedia di perusahaan, baik dalam bentuk uang tunai maupun setara kas, misalnya deposito berjangka. Yang kedua, piutang. Piutang adalah uang yang harus dibayarkan kepada perusahaan oleh pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang telah dilakukan. Yang ketiga, persediaan. Barang dagangan yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali. Contohnya, bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Yang ketiga, investasi jangka pendek. Investasi yang diharapkan dapat dicairkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti deposito berjangka, saham, dan obligasi. Yang kedua, aset tetap, fixed assets. Yang pertama ada tanah, lahan yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Yang kedua, bangunan, gedung atau struktur yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional. Yang ketiga, peralatan, mesin, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional. Ada juga kendaraan, kendaraan yang dimiliki perusahaan untuk keperluan operasional seperti mobil, truk, dan sepeda motor. Yang ketiga, aset tidak berwujud atau intangible assets. Yang pertama ada hak paten, hak eksekutif untuk memproduksi, menggunakan, dan menjual suatu produk ataupun proses. Yang kedua ada hak cipta, hak eksklusif untuk menyalin, mengedarkan, dan menampilkan karya intelektual seperti buku, musik, dan film. Kemudian ada juga merek dagang, nama logo atau simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa perusahaan. Ada juga goodwill, nilai yang melekat pada perusahaan yang tidak dapat diukur secara langsung. Reputasi, hubungan pelanggan, dan tim manajemen yang handal. Yang keempat ada aset lainnya, aset yang diinvestasikan, investasi jangka panjang yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, contohnya saham dan obligasi yang diinvestasikan dalam jangka panjang. Ada juga aset yang tidak diklasifikasikan, aset yang tidak termasuk dalam kategori di atas, contohnya uang muka yang telah dibayarkan, deposito jaminan, dan aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori di atas.
Perbedaan aset lancar dan aset tetap. Dari sifat, aset lancar mudah dicairkan dalam jangka waktu pendek, sedangkan aset tetap tidak mudah dicairkan dan digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dari segi tujuan, aset lancar digunakan untuk mendukung kegiatan operasional jangka pendek, sedangkan aset tetap digunakan untuk mendukung kegiatan operasional jangka panjang. Ada juga dari segi kegunaan. Aset lancar biasanya digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari, sedangkan aset tetap digunakan untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang. Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi aset dapat bervariasi tergantung pada standar akuntansi yang digunakan. Namun secara umum, klasifikasi ini membantu perusahaan untuk mengelola asetnya dengan lebih baik dan memahami kondisi keuangannya secara keseluruhan. Contohnya, kas. Kas adalah uang tunai atau di bank, persediaan barang dagangan yang dimiliki perusahaan. Kemudian kewajiban. Definisi kewajiban adalah kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak lain. Jenis-jenis kewajiban. Yang pertama, kewajiban atau liabilitas adalah hutang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Mereka merupakan sumber pendanaan perusahaan yang harus dikembalikan di masa depan. Berikut adalah beberapa jenis kewajiban yang umum. Yang pertama, kewajiban lancar. Utang bank jangka pendek, pinjaman dari bank yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, utang dagang. Utang kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa yang belum dibayar. Ada juga utang gaji, utang kepada karyawan atas gaji yang belum dibayarkan. Kemudian ada utang pajak, utang kepada pemerintah atas pajak yang belum dibayarkan. Ada juga utang bunga, utang atas bunga yang belum dibayarkan atas pinjaman. Ada juga utang sewa, utang atas sewa yang belum dibayarkan. Yang kedua, kewajiban jangka panjang atau long term liabilitas. Ada utang bank jangka panjang, yaitu pinjaman dari bank yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Ada juga obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Pinjaman lainnya, pinjaman dari pihak lain seperti lembaga keuangan atau investor yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, ada kewajiban lainnya. Kewajiban kontrak, kewajiban yang timbul dari kontrak yang telah ditandatangani oleh perusahaan. Kewajiban jaminan, kewajiban untuk memberikan jaminan atas suatu produk atau layanan. Kemudian ada kewajiban hukum, kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum atau sansekerta. Perbedaan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Yang pertama, jangka waktu pelunasan. Kewajiban lancar jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan kewajiban jangka panjang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Sumber dana. Kewajiban lancar biasanya digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari, sedangkan jangka panjang digunakan untuk membiayai investasi atau proyek jangka panjang. Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi kewajiban dapat bervariasi tergantung pada standar akuntansi yang digunakan. Namun secara umum, klasifikasi ini dapat membantu perusahaan untuk mengelola kewajibannya dengan lebih baik dan memahami struktur keuangannya secara keseluruhan. Pertimbangan tambahan yaitu rasio kewajiban. Rasio kewajiban digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang lebih besar dalam membayar hutangnya. Ada juga manajemen kewajiban.
Manajemen yang baik terhadap kewajiban dapat membantu perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencapai tujuan bisnisnya. Contoh hutang usaha, uang yang harus dibayar kepada pemasok atau barang ataupun jasa. Utang jangka panjang yaitu pinjaman atau obligasi yang telah diambil perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Saya akan menjelaskan mengenai ekuitas. Definisi ekuitas mewakili kepemilikan dalam perusahaan. Komponen ekuitas yaitu modal, saham adalah kepemilikan yang dipegang oleh investor. Kemudian laba ditahan, keuntungan yang telah diakumulasi dari waktu ke waktu. Contohnya modal dan saham. Contohnya adalah nilai saham kepemilikan yang telah dibeli investor. Laba ditahan, contohnya yaitu keuntungan dari tahun sebelumnya yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi pada neraca yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Penjelasan, neraca harus selalu seimbang, artinya total nilai aset harus sama dengan total nilai kewajiban dan ekuitas. Persamaan ini adalah prinsip dasar dari akuntansi. Menganalisis neraca, rasio-rasio penting, rasio lancar, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek, yaitu aset lancar ataupun kewajiban lancar. Rasio utang terhadap ekuitas, mengukur leverage perusahaan, yaitu total utang ataupun total ekuitas. Pertimbangan lain, analisis tren, membandingkan neraca dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasikan perubahan posisi keuangan perusahaan. Perbandingan industri, membandingkan neraca perusahaan dengan pesaingnya. Keterbatasan neraca. Data historis, neraca hanya mencerminkan suatu titik waktu, bukan perubahan yang sedang berlangsung. Yang kedua ada estimasi dan asumsi. Beberapa pos dalam neraca didasarkan pada estimasi atau asumsi. Pos luar neraca, beberapa informasi keuangan penting mungkin tidak tercermin dalam neraca. Jadi kesimpulannya adalah kita telah mempelajari bahwa neraca adalah laporan keuangan yang sangat penting untuk memahami kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dengan melihat aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan, kita bisa menilai kemampuannya dalam membayar hutang, mengelola aset, dan menghasilkan keuntungan. Neraca adalah alat yang powerful dan pemahaman yang baik tentangnya dapat memberikan keuntungan besar bagi Anda, baik sebagai investor, kreditur, ataupun pemilik bisnis. Untuk terus belajar tentang neraca dan keuangan, saya sarankan untuk membaca buku, kursus online, dan juga bergabung dengan komunitas keuangan. Jadi, itulah tadi pembahasan kita tentang neraca. Kita telah mempelajari poin-poin penting dalam neraca. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.